Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Belisa Putri. Dan di video kali ini aku bakal bahas mengenai sejarah dakwah. Ruang lingkup dan fungsi sejarah. Yang pertama itu sejarah dalam bahasa Arab, yaitu sajarotun yang artinya pohon. Kemudian makna sejarah yaitu masa lampau umat manusia. Sedangkan sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya menyeru, mengajak umat kepada Islam, serta bagaimana umat yang diseru dan perubahan apa yang terjadi setelah dakwah dilakukan. Kemudian ada dua pendapat mengenai kapan dakwah Islam itu dimulai. Yang pertama, di masa Nabi atau Rasulullah, karena Islam agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi dimulai pada zaman Nabi Muhammad. Yang kedua, yaitu sejak diutusnya Nabi dan Rasul. Fungsi sejarah dakwah. Yang pertama, untuk mengetahui strategi perjuangan para rasul-rasul di masa lampau. Yang kedua, untuk menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin pada sejarah. Dulu di sebuah desa itu ada yang mabuk, judi, itu dianggap lumrah. Kemudian ahli agama datang untuk membangun masjid, membangun pesantren, dan merubah desa itu menjadi desa Islami. Karena pada dasarnya berdakwah dengan lembut itu akan diterima, sedangkan berdakwah dengan kekerasan itu tidak akan. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Di Arab sebelum Nabi Muhammad SAW ada, tradisi mengubur bayi perempuan itu adalah hal yang lumrah karena beranggapan bahwa perempuan itu makhluk kelas 2 karena dianggap tidak sekuat laki-laki. Dan Nabi Muhammad datang dan merevolusi banyak hal, tapi tentu dengan cara pelan-pelan dan penuh dengan strategi. Selanjutnya, dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya itu, yang pertama, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mengesahkan Tuhan dan tidak menyembah berhala. Kemudian yang kedua, bersifat mahaliyah, hanya di kawasan tertentu seperti Musa di Mesir. Terus Nabi Rasul sebelum Muhammad SAW diutus dengan sifat mahaliyah yang lokasinya terbatas. Kemudian yang ketiga, kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman itu akan diberi azab. Yang keempat, diceritakan Al-Quran dengan bahasa yang variatif. Kemudian yang kelima, Rasul selalu dibantu oleh Allah. Dakwah di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka adalah pelanjut Nabi Muhammad SAW yang pemilihannya dilakukan secara musyawarah atau demokratis dan bukan karena keturunan. Khulafaur Rasyidin adalah kader-kader terbaik Nabi yang memimpin selama kurang lebih 30 tahun. Sarana dakwahnya yaitu mengajak menuju kebaikan. Abu Bakar memperluas wilayah ke kawasan utara yaitu ke Bahrain, Qatar, Kuwait, Irak, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Beliau memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Tantangannya yaitu nabi palsu, pembangkang zakat, orang-orang murtad dari agama. Kemudian Umar memperluas wilayahnya ke Irak, Iran, Syam, Palestina, Yordania, dan Suriah. Beliau memperdayakan para ulama dan meninggal umur 63 tahun karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi saat menjadi imam sholat subuh. Umar memimpin selama 10 tahun 6 bulan. Utsman bin Affan mengajak masyarakat untuk hidup zuhud, yaitu hidup sederhana dan tidak terlalu mencintai dunia. Membuat program pemerintah lebih rapi dan tertata. Kawasannya yaitu Mesir, Afghanistan, dan masih ada lagi. Kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal di usia 58 tahun, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Pembunuhnya adalah seorang hafiz Al-Quran. Dakwah Bani Umayyah. Bani artinya anak atau keturunan. Bani Umayyah memperluas wilayah dakwahnya ke Cina, Eropa, dan Asia. Kemudian Bani Umayyah juga memakmurkan masjid, pemberdayaan bahasa Arab, metode hadis, peletakan dasar hadis, serta penguatan kajian hukum Islam. Dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Di masa ini semua ilmu berkembang dengan sangat pesat, hingga muncullah Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, dan Al-Hindi, dan masih banyak lagi. Bani Umayyah tumbang, kemudian muncullah Bani Abbasiyah yang pendirinya yaitu Abu Abbas As-Soffah pada tahun 1302 Hijriah. Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad. Perluasan wilayahnya ke Afrika Utara, Andalusia atau Spanyol, Romawi Timur, dan India. Masa kemasannya pada masa Harun al-Rasyid, yaitu negaranya menjadi makmur, keamanannya terjamin. Dakwah di masa dinasti Bani Utsmaniyah, itu berkuasa sekitar 7 abad atau 700 tahun dan 30 sultan. Dinasti atau kerajaan Turki. Bangsa Turki dari kabilah Bagus atau Utsman bin Nertogul. Masa kejayaan di masa Sultan Al-Fatih atau Sultan Muhammad Al-Fatih.
berhasil menaklukkan awalnya Konstantinopel, yang awalnya pusat agama Katolik Istanbul. Di masa ini, militer dan persenjataan itu sangat kuat. Dakwah di masa Wali Songo. Awalnya Indonesia adalah Hindu-Buddha. Kemudian datang Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dan ciri-cirinya yaitu bertahap, mengembangkan masyarakat, mengembangkan ekonomi, dan mengembangkan pendidikan. Pelan-pelan dan santai. Pesantren merupakan warisan dari para Wali Songo. Dari buku Atlas Wali Songo menyebut penyebaran Islam di tanah Jawa berasal dari Champa atau Vietnam, Gujarat, dan India. Dakwah di Asia Tenggara. Dakwah yang damai, ramah, dan toleran. Islam datang ke Asia Tenggara dengan akomodatif dan tidak dengan perang, tapi dengan perdagangan, pendidikan, dan pernikahan. Islam masuk Malaysia pada tahun 1501 dibawa oleh Syekh Abdullah Yamani yang mempengaruhi pemikiran Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul Rashid Ridho. Islam cenderung frontal. Dan di Brunei dibawa oleh Syarif Ali, ulama dari Taif, dibawa oleh Jamaah Tabligh Darul Aro'ah Islam yang sadis. Dan di Thailand dibawa oleh pedagang Arab dan India. Di Singapura Islam itu minoritas. Kemudian di Filipina dibawa oleh Sulu, dibawa oleh ulama yang menikah dengan anak Raja Sulu, Mindanao. Di Vietnam dibawa oleh pedagang Arab, India, Persia pada abad 10 atau 11. Dakwah Cina dan Afrika dibawa oleh masa Nabi pada saat Islam hijrah ke Ethiopia. Kota Kustaid menjadi kota pertama Islam di Afrika. Afrika sendiri pertama kali adalah di Afrika Utara, disebarkan pertama kali di utara Mesir, Libya, Sudan, Tunisia, Maroko, Aljazair. Dibawa oleh kelompok Khawarij dan Sub-Saharan. Syekh Yusuf Al-Makassari yaitu tokoh Indonesia yang melopori Islam di Afrika. Di Afrika sendiri Islam tidak diskriminatif. Dakwah di Cina yaitu disebarkan melalui perdagangan, kekuasaan, militer, dan pendidikan. Di perdagangan sendiri Islam diterima dengan baik dan damai. Dakwah di Amerika, Eropa, dan Australia. Tantangan di negara barat yaitu beberapa tempat Islam nofobia, ketakutan kepada Islam. Islam di Eropa yaitu Tariq bin Ziyad, ketua Afrika dengan cara perang. Kemudian Islam di Amerika dibawa masuk oleh para budak di Afrika, Amerika, dan Malcolm. Islam di Australia dibawa imigran Timur Tengah.